Ini masalah penting yang demikian. Maka kalau tadi anak itu sudah soleh, Bapak Ibu, itu nilai dalam sistem kurikulum pendidikan itu sudah 50%. Anak itu dia sudah tahu adab. Al-adabu qoblal ilmi. Pelajaran pertama adalah adab, dan jangan dikira adab itu tidak ada kaitan dengan kesehatan. Nanti akan kita bedah. Maka di dalam konsep tarbiyatul aulad fil Islam hanya harus ada 5 pondasi pendidikan ini. Yang pertama, kesolehan. Dan itu harus ditanamkan sejak dia usia dini, bahkan pada masa di kandungan. Kesolehan. Yang kedua adalah kemandirian. Kemandirian. Jadi kalau ini saya presentasi kurang lebih begini, Bu. Kalau dalam penyusunan kurikulum, karena saya adalah staf pengajar di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Dan saya mengenyam pendidikan, alhamdulillah sampai program doktoral di Universitas Kedokteran Guangxi, China. Bapak Ibu, jadi bicara masalah pendidikan tarbiyatul aulad fil Islam, itu menjadi pondasi dasar yang nanti akan membentuk konsep kesehatan holistik bagi anak kita. Kegagalan kita dalam menanamkan konsep ini itu kedepannya akan membentuk figur dari anak kita yang tidak mampu memahami konsep kesehatan holistik. Maka Kementerian Kesehatan mengatakan sekarang ini banyak penyakit-penyakit pembunuh masyarakat Indonesia. Kalau saya bilang masyarakat Indonesia itu berarti mayoritas muslim, 85%-nya. Artinya yang kena dampak dari kasus matinya atau meninggalnya karena penyakit tidak menular itu juga dari kalangan kaum muslimin. Pertama, kena jantung. Serangan jantung itu sifatnya mendadak, Bu. Mendadak dia. Enggak ada namanya serangan jantung kangsenan, sok ya. Mendadak. Stroke, kalau stroke itu ada 2, ada yang mendadak, ada yang tidak. Yang mendadak itu yang iskemik, hemorrhagic, pecah pembuluh darah di otak. Dan itu menjadi pembunuh kedua, stroke. Kalau yang tidak mendadak, sumbatan, tersumbat pembuluh darah di otak, tersumbat oleh kolesterol, akhirnya dia kalau enggak tertolong lumpuh selamanya, kalau tertolong masih bisa hidup tapi lumpuh biasanya. Lumpuh separuh gitu. Yang ketiga adalah gagal ginjal. Yang keempat kanker, ya. Dan yang kelima adalah diabetes atau hipertensi. Jadi kenapa ini versinya Kemenkes dalam riset kesehatan dasar tahun 2017. Penyakit pembunuh masyarakat Indonesia adalah penyakit tidak menular. Jantung, stroke, gagal ginjal, kanker, diabetes atau hipertensi. Ibu-ibu ini loh, hipertensi tiap tanggal tua misalkan. Aku ini hipertensi ambil tanggal tua. Oleh karena itu, mari kita didik. Ternyata anak-anak kita, Bu, di atas usia 10 tahun, dalam konteks asupan makanannya, tidak suka makan sayur dan buah. Dan itu terrekod dalam riset kesehatan dasar Kemenkes tahun 2013. 93,5% penduduk Indonesia di atas usia 10 tahun kurang dalam asupan sayur dan buah. Allah mengatakan fal yang dzuril insanu ila to'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Seolah-olah konsep ini tuh kayak hilang kesadaran itu sehingga tidak masuk ke dalam sebuah habitual activity, aktivitas kebiasaan harian kita dalam keluarga kita. Ternyata ibunya tidak membiasakannya. Bahkan ada itu ibu-ibu itu yang bilang gini, Mas, kamu nanti kalau juara 1 di kelasmu, tak ajak kamu makan-makan itu loh yang
Kentucky fried chicken itu loh. Kentucky kok Kentucky. Nah, itu kan orang Eropa aja makan nyebutnya junk food kok itu. Makanan sampah kok. Malah untuk reward itu loh di sini. Untuk reward kalau anaknya berprestasi diajak makan yang seperti itu. Itu akibatnya banyak sekarang anak-anak perempuan yang dia haid lebih awal. Baru usia 12 tahun, 11 tahun sudah dapat haid. Zaman saya atau mungkin zaman ibu-ibu, sing perempuan ini agak SMP atau SMA kelas 1 baru dapat haid. Apa dampaknya? Dampaknya peningkatan kanker payudara di Indonesia meningkat pesat. Oleh kenapa? Sebabnya mereka yang mendapatkan haid lebih awal berpotensi 6 kali kena kanker payudara. Apakah kita pernah berpikir dampak seperti itu kepada anak-anak kita nanti? Tidak. Berarti siapa yang bertanggung jawab? Ya mestinya kita. Terutama Umi itu. Maka konteks warobatul bait itu kembalikan ibu kepada habitatnya ibu yang sesungguhnya adalah warobatul bait. Mengatur urusan rumah tangga. Biarkan suami yang kerja, ya apa istilahnya itu, bang toyib, ya kan, pergi pagi pulang petang, kadang tidak pulang-pulang gitu. Ya kalau memang kewajiban seorang suami memang menafkahi gitu. Ini saya bisa pergi kemana-mana karena istri saya di rumah. Saya masih punya anak 2, anak saya 6 Bu. Kalau enggak keguguran 2 itu totalnya 8. Saya membuat kesebelasan tapi istri saya sudah tidak mampu. Ya, anak yang nomor 2 kembar ke Arab ke Mesir sekarang, SMA-nya di sana. Yang 2 di Serang sini, di Pondok Al-Abqori di sini di Serang. Yang 2 masih kecil-kecil. Jadi saya bisa ke Bali kemarin, ke sini nanti 3 hari, terus nanti kemana lagi ngikut Cinta Quran lah. Kita akan support dakwah Ibu Nabawi Cinta Quran. Karena kita ingin hidup seperti gaya hidupnya Rasulullah, supaya kita punya kesehatan sebagaimana layaknya kesehatan Rasulullah. Jadi kembali, ini masalah penting yang demikian. Maka kalau tadi anak itu sudah soleh Bapak Ibu, itu nilai dalam sistem kurikulum pendidikan itu sudah 50%. Anak itu dia sudah tahu adab. Al-adabu qoblal ilmi. Pelajaran pertama adalah adab, dan jangan dikira adab itu tidak ada kaitan dengan kesehatan. Nanti akan kita bedah. Sangat-sangat ada kaitan. Seorang anak yang dia punya adab, cara bicara kepada orang tuanya dia lembutkan bahasanya. Itu siapa yang mengajari? Emangnya bisa langsung? Harus tetap uminya yang mengajari, yang memberikan contoh. Itu kaitan dengan adab. Jadi pendidikan yang awal yang harus diberikan untuk anak-anak usia 0 sampai 12 tahun itu adalah akidah. Yang kedua adalah adab. Yang ketiga adalah fikih praktis. Fikih praktis. Maksudnya cara makan, gimana doanya, ya seperti itu, fikih-fikih praktis. Lalu yang keempat itu adalah Al-Quran. Yang kelima adalah hisab, ilmu matematika sederhana. Biasanya kalau saya melihat itu konteks ini itu dikonsep dalam sebuah sistem pendidikan yang namanya kutab. Seperti itu. Jadi ini memunculkan kesolehan yang 50%-nya. Lalu yang kemandirian berapa persen? Kemandirian itu bobotnya adalah 20%. Totalnya berapa? 70%. Ini nek wong kuliahan gue entuk B. Nek nilai itu Bu, A, B, C, D, E kan gitu. 70 itu saya dosen kan tahu, oh 70 itu dapat B. Setelah ini kokoh
kemandirian, kesolehan dan kemandirian, maka berikutnya adalah aksesoris yang melengkapi tumbuh kembang anak ini untuk menyahut masa depannya. Ya, yaitu apa saja? Kepemimpinan. Ajarkan, Bu, kepemimpinan. Berikutnya adalah kewirausahaan. Diajarkan itu. Jangan sampai dia menjadi ulama atau menjadi seorang penghafal Quran, nyun sewu, mohon maaf, tapi hidupnya adalah mengais belas kasihan dari masjid ke masjid. No. Kita harus memunculkan anak-anak kita menjadi saudagar-saudagar, mujahidah, sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Sekali duduk dia bisa sedekah 40.000 dinar. Itu orang-orang yang seperti ini. Dan saya yakin di antara bunda semua yang hadir di sini juga berkontribusi besar terhadap pembangunan pesantren ini. Saya diinform oleh Ustadz Fatih. Artinya yang bisa mendukung sebuah kegiatan seperti ini adalah orang-orang yang disebut aghnia. Dan saya ingin berikan salah satu contoh. Banyak kasus-kasus kehidupan berumah tangga yang ajur mumur, ambyar, divorce, cerai menurut Kementerian Agama. Di antaranya pemicunya adalah ekonomi. Terutama di Garut, itu yang paling tinggi angka perceraiannya di Indonesia. Garut, Jawa Barat, Garut. Iya, itu paling tinggi. Di sana kalau mau mencari janda banyak, Mas. Mau yang janda muda, janda kembang itu menikah belum digauli gitu, suaminya meninggal atau ada. Janda kembang itu namanya. Jadi dilihat itu, oh ternyata aspek ekonomi. Dan jangan dikira ekonomi itu tidak berdampak pada kesehatan. Di dalam kajian-kajian epidemiologi selalu dikaitkan status ekonomi, tingkat pendapatan dengan jenis penyakit-penyakitnya itu ada. Jadi kalau kita mengajak anak-anak kita, menyiapkan anak-anak kita karena fungsi peran kita sebagai warubatul bait, membekali anak-anak kita pola pikir yang benar tentang bagaimana berwirausaha dan seterusnya, itu tentu artinya kita telah meninggalkan di belakang kita generasi-generasi yang tidak hanya kuat secara akidah, tidak hanya kuat secara pengetahuan, pemahaman, tapi juga kuat secara ekonomi. Kita tidak akan mengkhawatirkan lagi nanti hidupnya dia seperti apa, enggak akan khawatir. Karena dia sudah punya alat pancing yang dimanapun, kapanpun itu dibutuhkan, dia siap. Karena punya jiwa kewirausahaan. Dan yang kelima, berarti tadi berapa? 70 tambah 10. Kepemimpinan tambah 10. Kewirausahaan. Jadi berapa? 90. Itu udah dapat A+. Tinggal terakhir yang 10 itu apa? Kesetiakawanan. Kesetiakawanan. Ya kalau dibahasakan dengan konteks Islam, ukhuwah Islamiyah. Kita diibaratkan kalbunyan, seperti satu bangunan. Diibaratkan seperti satu tubuh. Jika ada tubuh yang lain, bagian yang lain dari tubuh itu sakit, maka yang lainnya juga akan merasakan kesakitan. Mestinya seperti itu, kesetiakawanan. Saya ingin contohkan, saya di Cina 4 tahun Bapak Ibu ya. Di sana mayoritas, di sana ada 53 etnis. Kayak kita di sinilah, ada Bugis, ada Jawa, ada ini. Apakah karena kesukuan kemudian kita ini tolong menolong? Mestinya bukan, tapi karena akidah. Dan ini akan terbawa sampai nanti di yaumul qiyamah. Sebagaimana digambarkan
bahwa kita ini diikat oleh satu persaudaraan yang hakiki. Dari dunia sampai terbawa nanti sampai ke akhirat. Tetapi saya ingin mencontohkan, Cina itu ada namanya suku besar di sana yang namanya Hans. Ya saya kalau ditanya, ni什么族啊? Ni 什么族? Zu itu suku. Ni 什么族? 我是 Jawa 族. Jawa itu Jawa. Cinanya itu Tiongkoknya Jawa 族. Tapi kalau orang Cina yang paling banyak itu ada Hanzu, Han. Suku Han, Hanzu. Nah, dia itu hanya sama-sama dari suku Han. Itu kalau datang ke Indonesia contohnya ya. Itu wah harus dibantu apa ae lah sampai dia benar-benar bisa bangkit. Itu hanya karena kesukuan loh. Tidak ada hubungan darah. Apalagi akidah mereka itu ateis. Profesor saya itu Prof. Wang Renbin. Itu politbiro dekan pembimbing saya profesor di Guangxi Medical. Juga sekaligus politbironya Partai Komunis Cina. Tapi kalau dengan saya baik banget. Itu setiap Imlek saya dikasih 100 yuan. Lumayan ya. 400.000. Nah, Prof saya itu bilang begini. Kaitan dengan tadi, keyakinan. Kamu kenapa percaya dengan Tuhan? Loh, kok malah nanya saya terbalik, mestinya kenapa kamu tidak percaya Tuhan? Kan mestinya gitu kan. Mestinya kan begitu. Nah, 为什么你就是神, maksudnya percaya dengan Tuhan. Mestinya kan saya yang bertanya terbalik. Kenapa Prof. Wang Renbin tidak percaya Tuhan? Kan mestinya begitu. Malah dibalik, saya ditanya, kok iso lo percaya kalau Tuhan? Artinya apa? 99% memang penduduk China itu tidak percaya kepada Tuhan. Itu saja hanya atas dasar etnis, kesamaan etnis. Mereka bantu saudaranya itu mati-matian sampai berhasil. Itu saya lihat di China itu seperti itu. Lah masa kita ini loh, yang sama-sama memiliki Tuhan yang sama, kitab yang sama, nabi yang sama, tetapi untuk bersetia kawan itu susahnya, naudzubillah min dzalik, wangele pol. Maka ada hukum bisnis di Indonesia, terutama di Jawa, mungkin yang di luar barangkali menyesuaikan. Itu hanya sampai 3 generasi. Kalau ayahnya yang merintis, anaknya yang mengembangkan, ibunya cucunya yang menghabiskan. Itu polanya begitu. Kalau misalkan kakek yang merintis, ayah yang mengembangkan, anaknya yang menghabiskan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya punya usut, ternyata memang yang pertama tidak ada spirit dari si orang tua atau kakek ke anak atau cucu. Jadi bilangnya begini, wis lah biarkan ayah yang rekoso, bene ayah yang rekoso, kue penak wae, kue nemu penak. Ini kan enggak pas. Pola-pola pendidikan seperti ini, seolah-olah anak itu tinggal layah-layah, full fasilitas, akhirnya tidak tumbuh jiwa juang kewirausahaannya, lebih-lebih kesetiakawanannya. Jadi kalau sudah sampai pada tahapan kesetiakawanan, berarti kita sudah mencapai tahap pendidikan 100% untuk anak-anak kita. 100% itu maksudnya nilainya full 100. Dan inilah, dari sinilah nanti dampak kesehatan holistik itu akan kita dapatkan.